Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3044. Tangan raksasa ini begitu dahsyat. Tak seorang pun menyangka tangan sebesar itu akan tiba di saat ini. Dan, menghadapi dampak energi ini, tangan itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Para kultivator menghela napas lega, merasa seolah-olah mereka akhirnya lolos dari maut. Rasanya begitu nikmat masih hidup. Saat mereka menatap, mereka tiba-tiba menyadari bahwa tangan raksasa ini berasal dari Kaisar Langit Bambu. Tak seorang pun menyangka ini. Bahkan Bing Yuan pun tercengang. Semua kultivator di dunia tercengang. Kaisar Langit Bambu, seperti namanya, adalah Kaisar Langit. Namun, kekuatan yang baru saja terjadi berada di luar kemampuan Kaisar Langit untuk menahannya. Dalam pertempuranmu, orang tak bersalah tidak boleh dilukai. Hari ini, aku akan menangkis dampaknya untuk mencegah jatuhnya nyawa, kata Kaisar Langit Bambu dengan ekspresi tenang. Kemudian ia menarik tangannya, menggenggamnya di belakang punggung. Di puncak gunung, tatapannya tajam. Iya. Tampak begitu halus dan abadi, terlepas dari dunia ini. Kaisar Langit Bambu benar-benar lebih dari sekadar Kaisar Langit. Akhirnya aku mengerti mengapa ada rumor bahwa ia bisa memasuki siklus reinkarnasi tanpa pernah memasukinya. Bagaimana mungkin wilayah kekuasaannya lebih dari sekadar Kaisar Langit? Hanya saja selama 10.000 tahun ini, ia tidak pernah bersaing dengan siapapun, tidak pernah peduli dengan ketenaran atau kekayaan. Itulah sebabnya ia menyebut dirinya Kaisar Langit. Beberapa kultivator berbicara dengan takjub. Lebih banyak kultivator lainnya menatap Kaisar Langit Bambu dengan kagum. Namun, tatapan Bing Yuan sedingin es. Jika Kaisar Langit Bambu tidak melawan, riak energinya saja akan sulit ditahan oleh Yao Huan, Lin Yan, atau bahkan para kultivator manusia di bawahnya. Apa? Kau tidak terima? Saat itu, Kaisar Langit Bambu menatap Bing Yuan dan berteriak. Sebagai seorang kultivator reinkarnasi setengah langkah, aku seharusnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. Karena kita sedang bertarung, aku seharusnya bertarung dengan adil. Sebaliknya, aku menggunakan benda terlarang dan artefak samsara. Hari ini, aku di sini untuk melindungi para kultivator dunia dari dampak energi ini. Jika kau benar-benar menolak untuk tunduk, kau boleh datang melawanku. Tapi jika kau membuatku marah, aku akan menenangkan klan esmu hari ini, tak seorang pun akan hidup. Kaisar Langit Bambu berbicara, suaranya benar-benar acuh tak acuh. Desis. Setiap kultivator bergidik dalam hati. Menghadapi seluruh klan es, menghadapi artefak samsara ini, Kaisar Langit Bambu berbicara lagi. Ia berdiri di puncak gunung, tangannya tergenggam di belakang punggung, seolah-olah ia telah ada selamanya. Ia tidak peduli dengan reinkarnasi setengah langkah atau artefak samsara. Gunung Zu jauh lebih dari yang kita bayangkan. Mungkinkah ada senjata samsara? Banyak kultivator berspekulasi. Terlepas dari itu, mereka semua mengagumi Kaisar Langit Bambu. Lagi pula, jika bukan karena Kaisar Langit Bambu, bukan hanya para kultivator manusia di bawah sana yang akan binasa, tetapi mereka sendiri pun akan kesulitan bertahan hidup. Lin Yan menghela napas lega. Untungnya, Kaisar Langit Bambu turun tangan, kalau tidak, umat manusia pasti akan menderita bencana. Ekspresi Bing Yuan menegang, tetapi ia tidak berbicara lagi, juga tidak menyerang Kaisar Langit Bambu. Ia malah mengalihkan pandangannya dan menatap Lin Yan. Matanya berbinar-binar dengan niat membunuh yang dingin. Nak, kau telah menghancurkan rencanaku. Apapun warisanmu, apapun bakatmu, aku akan menghancurkanmu. Teriak Bing Yuan. Saat itu, semua kultivator di dunia mengerutkan kening. Bing Yuan, makhluk yang sedang bereinkarnasi, memegang benda samsara, benar-benar hendak menyerang Lin Yan. Boom! Di atas langit, hawa dingin yang menusuk tulang memancar, hawa dingin yang dapat menembus tubuh seorang kultivator, membekukan mereka dari dalam keluar. Benda samsara itu diaktifkan kembali. Aura Bing Yuan menjadi sedikit tak menentu. Jelas, bahkan dia akan kesulitan mengaktifkannya beberapa kali. Namun, seringai sinis tersungging di bibirnya. Kekuatan ini cukup untuk memusnahkan segalanya. Lin Yan hancur. Wus! Di langit, Lingqi menghunus pedangnya, dan cahaya hijau memenuhi udara. Dia telah membunuh Kaisar Surgawi. Dia datang di hadapan Lin Yan, tatapannya penuh tekad, dan dia tak pernah goyah. Yao Huan, di sisi lain, memanggil kuali obat dan berdiri di depan mereka berdua. Dia sebenarnya akan melawan kekuatan ini dengan tubuhnya. Namun, pada saat ini,
Kertas kuning muncul kembali di atas langit. Melihat kertas kuning itu, Lin Yan langsung mengerti. Chen Tua masih mengawasi segalanya. Dia pernah berkata bahwa dia tidak peduli dengan perselisihan di dunia dan tidak akan mengambil tindakan. Tetapi jika seorang kultivator tua ingin memusnahkan pemimpin sekte pembunuh darah, maka pihak lain pasti akan mati. Namun, bisakah Chen Tua masih menghentikan reinkarnasi ini hari ini?